Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nikita Valyanti Repi dengan NIM 2101122 dari kelas F semester 6. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang teori konstruktivisme. Ini di dalam mata kuliah strategi pembelajaran PAK. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang karakteristik, tentang tokoh-tokohnya siapa, tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori ini, kita harus mengetahui dulu pengertian konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah suatu teori tentang pengalaman untuk membangun pengetahuan unik dari setiap individu. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Nah, berikutnya kita masuk pada karakteristik. Nah, teori pembelajaran konstruktivistik adalah pemahaman yang meningkatkan pertumbuhan logis dan konseptual siswa. Dasar dari pembelajaran konstruktivistik ialah suasana koneksi bermain siswa yang saling berdekatan dalam pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa pengalaman dapat terbentuk dengan cara menghasilkan pengetahuan dan makna. Berikut, metode pembelajaran learner center ditekankan dalam pendekatan pembelajaran konstruktivitis. Pendidik yang mengikuti pendekatan ini harus membangun kurikulum sekolah mereka berdasarkan pengalaman siswa mereka. Nah, penerapan dalam teori belajar konstruktivisme sering digunakan pada model pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving, seperti pembelajaran menemukan atau discovery learning, dan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Berikutnya, kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya mengambil teori dari Slavin tentang kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya ada dua. Yang pertama, siswa benar-benar bisa mengembangkan ide dari pengalaman belajar yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, dapat membuat proses belajar siswa menjadi lebih bermakna berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, sedangkan kelemahannya di sini juga ada dua. Yang pertama, guru harus mempunyai kemampuan lebih dalam mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa, dan siswa harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta berani mengembangkan ide yang dimilikinya. Nah, berikutnya kita akan melihat ada beberapa tokoh-tokoh di dalam teori konstruktivisme ini serta eksperimennya. Yang pertama ada Jerome Bruner. Ya, dia merupakan pelopor dalam aliran psikologi belajar kognitif. Brunner memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan.
Nah, dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antar konsep dan struktur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Dalam belajar, siswa haruslah terlibat secara aktif mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur dalam materi yang dibicarakan. Berikut juga ada 3 proses yang terjadi dalam belajar. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Kedua, transformasi informasi. Dan yang ketiga, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Nah, yang kedua ada John Dewey. Nah, John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dari ajaran John Dewey ini menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Berikut juga ada tokoh Lev Vygotsky, di mana perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Nah, Vygotsky ini menghendaki adanya setting kelas berbentuk kooperatif antar kelompok siswa dengan kemampuan berbeda-beda, sehingga mereka dapat berinteraksi dan memunculkan strategi dalam memecahkan masalah. Vygotsky menekankan dalam proses pembelajarannya bahwa ada perancahan atau scaffolding, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya sendiri. Nah, yang terakhir ini ada tokoh Jane Piaget. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme ada pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai skemata yang dimilikinya. Berikut proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Nah, yang pertama ini ada skemata, yaitu sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Asimilasi berikut merupakan proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, berikutnya ada akomodasi, terjadi untuk membentuk skema yang baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Sedangkan keseimbangan atau ekuilibrasi terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan dapat membentuk seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. Demikian materi tentang teori konstruktivisme. Terima kasih. Shalom.